Baik, saya akan menjelaskan tentang penyihatan air dalam hal pengelolaan limbah cair. Selama manusia hidup dan beraktivitas, maka akan menghasilkan limbah. Bentuknya bisa limbah padat atau sampah dan limbah cair. Limbah cair atau air limbah dapat berasal dari WC atau kamar mandi maupun cucian jika dikaitkan dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Air limbah atau air buangan tidak bisa dibuang begitu saja, seperti halnya limbah padat atau sampah, juga tidak bisa dibuang sembarangan. Meskipun kelihatannya air limbah bisa langsung meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai, air limbah rumah tangga sebenarnya juga merupakan limbah yang dapat merusak lingkungan. Air limbah yang seharusnya diolah sebelum dibuang ke sungai atau ke tanah. Seperti misalnya limbah dari WC, limbah mencuci, limbah eh, industri rumah tangga seperti tahu ataupun tempe, dan juga termasuk limbah dari ternak. Air limbah mengandung bakteri, virus, maupun nutrien berbahaya lainnya yang dapat kemudian membuat eh, lingkungan menjadi tercemar, bahkan dapat mencemari sumber air minum. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa air limbah yang kita buang ke lingkungan telah diolah dengan benar, dengan sistem misalnya yang sederhana maupun yang kompleks. Dan juga yang harus diperhatikan adalah hendaknya tidak membuang limbah bahan kimia maupun obat-obatan ke saluran pembuangan seperti toilet, karena dapat kemudian mencemari air tanah di sekitar sumber air tersebut. Air limbah yang mengandung bakteri, virus, dan zat berbahaya lainnya dapat menyebabkan penyakit jika terkontaminasi dengan sumber air minum, khususnya air limbah yang berasal dari septic tank yang ada di sekitar rumah Anda, karena di dalamnya bisa terdapat banyak agen penyakit, khususnya bakteri atau mikroorganisme, seperti misalnya Salmonella, Vibrio cholera, bisa juga virus poliomyelitis, amoeba, dan Escherichia coli. Semuanya dapat kemudian mengkontaminasi sumber air minum jika kemudian septic tank tersebut tidak memenuhi standar atau jarak antar septic tank dengan sumber air bersih terlalu dekat. Maka hal tersebut dapat kemudian mengkontaminasi air bersih yang ada di sekitar septic tank tersebut. Biasanya, air limbah dari septic tank dialirkan ke drainfield. Drainfield artinya parit dangkal tertutup yang dibuat di sekitar halaman rumah. Dan drainfield ini kemudian akan mengalirkan air ke dalam tanah. Dan seharusnya drainfield dan septic tank tidak terlalu dekat dengan sumber air minum atau sumur gali maupun sumur bor. Karena hal tersebut dapat kemudian mencemari sumber air bersih karena terlalu dekat dengan septic tank dan drainfield. Selanjutnya, air limbah yang dari drainfield maupun septic tank kemudian akan meresap ke dalam tanah. Nah, pada saat itu akan terjadi proses peresapan air limbah ke dalam tanah, dan di proses ini akan menghilangkan sebagian besar bakteri maupun virus yang terdapat pada air limbah tersebut. Namun, tanah tidak dapat membuang semua kontaminan tertentu, misalnya obat-obatan atau zat kimia tertentu, sehingga hal tersebut kemudian harus dihindari untuk dimasukkan ke dalam septic tank maupun drainfield, karena hal tersebut dapat mengganggu sistem proses pemulihan atau recycle yang dilakukan oleh organisme yang ada dalam tanah. Air yang telah mengalami recycle dan kemudian bakteri dan virusnya telah hilang, maka air limbah tersebut kemudian akan masuk ke dalam water table. Water table adalah tempat pertama kali ditemukannya air saat pengeboran atau penggalian,
dan di situ sudah kemudian air limbah tersebut sudah diproses menjadi air yang bisa kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari. Air yang telah mengalami proses recycle dan telah berada di water table, maka air tersebut disebut sebagai groundwater atau air yang berada di bawah permukaan tanah atau air tanah. Nah, groundwater inilah yang kemudian dapat kemudian digunakan atau diambil untuk keperluan air bersih dan telah mengalami recycle sehingga agen seperti bakteri dan virusnya sudah kemudian dihilangkan dari air tersebut. Dalam mengambil air bersih, maka seharusnya tidak melakukan penggalian atau pengeboran di sekitar septic tank atau drain field. Harus dilakukan jauh dari septic tank dan drain field. Kenapa? Karena hal tersebut kemudian kita dapat menemukan air yang tercemar. Namun ketika jaraknya terlalu jauh, maka kita akan menemukan sumber air dari groundwater ataupun dari water table itu air yang tidak terkontaminasi. Karena air dari dalam tanah bisa saja kemudian kembali terkontaminasi setelah melalui recycle akibat limbah dari septic tank atau drain field. Maka dari itu seharusnya dalam mengambil sumber air tidak kemudian mengambil di dekat drain field maupun septic tank. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah sarana untuk mengolah limbah cair seperti dari limbah WC, air cuci maupun kamar mandi. Biasanya IPAL ini lebih dikenal dengan sebutan septic tank di masyarakat. IPAL bisa dibangun secara pribadi atau digunakan secara bersama-sama lebih dari beberapa rumah. Dan IPAL yang digunakan bersama-sama biasanya disebut dengan IPAL komunal. Komponen IPAL komunal dapat terdiri dari unit pengolah limbah, jaringan perpipaan, dan sambungan ke beberapa rumah tangga. Nah, bagaimana cara membuat septic tank komunal atau IPAL komunal? Nah, untuk membuatnya Anda harus terlebih dahulu mengetahui berapa sih volume limbah cair yang dikeluarkan pada suatu rumah maupun beberapa rumah. Jadi di sini dapat dihitung limbah cairnya, total limbah cair dapat dihitung dengan rumus jumlah penduduk atau jumlah orang yang tinggal di rumah tersebut dikali volume limbah cair dengan satuan liter per orang per hari. Maka didapatlah total limbah cair dan nanti akan disesuaikan dengan kapasitas bak penampungan yang kita akan buat. Kemudian total kapasitas bak pengolahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume debit jam puncak atau jam yang banyak mengeluarkan limbah pada rumah tersebut, kemudian ditambah dengan volume jam normal atau jam yang biasanya. Maka ini akan didapatkan kapasitas bak pengolahan limbah atau septic tank ataupun IPAL komunal yang kita akan buat. Hal yang perlu diketahui juga dalam sistem pengelolaan limbah cair rumah tangga yaitu sistem resapan septic tank atau mirip dengan drain field yang kita jelaskan sebelumnya. Sistem resapan adalah galian atau sumur tanpa lapisan material kedap air yang berfungsi menerima air limbah dari septic tank yang meresapkannya ke tanah. Bentuknya berupa bidang resapan 4 persegi panjang dengan lebar minimal 0,5 meter dengan kedalaman sekitar 0,45 meter dan panjangnya tergantung dari jumlah orang di rumah tangga tersebut dan daya resap tanahnya. Bisa juga berupa sumur resapan dengan diameter minimal 80 cm dan kedalaman efektif 1 meter serta diisi penuh dengan pasir dan kerikil. Bentuknya seperti ini yang kalian bisa lihat pada gambar ini yang saya ambil dari Google. Jadi air dari septic tank dialirkan ke sistem resapan dengan pipa kedap air yang anti korosi dan tanpa sambungan. Dan kemudian akan air dari septic tank keluar dan akan dihubungkan ke sistem resapan.
Diameter pipa yang digunakan minimal 4 inci sampai dengan 4,5 inci. Dan pipa diletakkan di lapisan ijuk pada sistem resapan sesuai panjang lebar bidang ataupun sistem resapan. Posisi pipa agak miring sekitar 2% dan bagian bawah pipa diberi lubang berdiameter 1-2 cm dengan jarak antar lubang sekitar 5 cm.